Selamat pagi Bruder, Bapak Ibu guru dan karyawan, para peserta didik, serta orang tua peserta didik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berkah dalam. Hari ini kita memasuki hari ke-10 dalam bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah memintanya kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita renungkan Injil Tuhan pada hari ini. Ajaran Yesus sungguh tidak masuk akal. Masa iya kita mengasihi dan berbuat baik kepada musuh, meminta berkat dari yang mengutuk kita? Masa iya ketika ada orang yang melakukan pemerasan, meminta sejumlah uang, kita malah memberikannya? Masa iya jika ada yang mempermalukan kita di depan umum, maka kita dengan riang gembira berkata, terima kasih ya telah mempermalukanku? Masa iya
ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, maka kita merelakan begitu saja tanpa berharap dia akan mengembalikannya. Ya, jika uang itu hanya sedikit, bagaimana dalam jumlah besar? Apakah kita masih rela? Di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun keadaan yang sedang kita hadapi dengan cara yang berbeda dari konsep yang sudah umum diketahui dan dilakukan oleh manusia. Mata diganti mata, gigi diganti gigi, itu adalah konsep yang sudah umum dan itulah keadilan yang diketahui oleh manusia. Yesus mau mengajar kita bahwa ada cara yang jauh lebih baik dari yang sudah umum kita ketahui, yaitu cara hidup orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Cara hidup anak-anak Allah, yaitu hukum kasih. Cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini kepada kita memang adalah cara hidup di luar akal manusia. Sebab ajaran hidup yang kita terima adalah berasal dari surga. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentu harus berbeda. Cara hidup orang beriman bukan lagi seperti cara hidup yang hanya mengandalkan akal, tetapi juga mengandalkan pikiran Kristus. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tentu itu sudah biasa. Orang tidak percaya pun juga melakukan hal yang sama. Terus beda kita di mana sebagai orang-orang yang mengimani Tuhan yang benar? Cara hidup yang tidak masuk akal itu diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini, supaya kita dapat belajar dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia hendak mengajar kita melakukan cara hidup melampaui apa yang sudah biasa. Dengan cara hidup kita yang berbeda dari yang sudah biasa ini, maka orang lain akan bertanya, orang seperti apa dia ini? Dalam hal mengasihi musuh bukan artinya kita pasif tanpa berbuat apa-apa ketika ada yang menampar, menganiaya, ataupun menghina kita. Namun kita hendak melakukan sesuatu yang lebih tinggi dan besar dampaknya daripada hal yang sudah biasa dilakukan manusia dengan pembalasan yang setimpal, yaitu dengan kasih dari Tuhan. Dengan kasih, maka kita sedang membalikkan cara yang dilakukannya untuk menyerang dirinya sendiri. Dia mau sadar atau tidak bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal terbodoh yang pernah diperbuatnya. Itulah sebabnya jika ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Jika ada orang memusuhi dan membenci kita, sesungguhnya musuh kita bukanlah dia, melainkan dia sendiri. Bagaimana kita mampu menaklukkan diri kita? Keegoisan untuk balik memusuhinya, maka taklukkanlah dirimu di bawah kuasa Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus katakan di ayat 31 tadi, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Jika kita menghendaki musuh itu menjadi teman, maka kita akan berbuat sebagai teman bagi dia. Namun, jika kita menginginkan dia tetap menjadi musuh, maka dia akan tetap menjadi musuh dalam hidup kita. Yang hendak diajar Tuhan Yesus kepada kita adalah tentang sikap hati kita untuk melakukan kasih kepada sesama kita. Apa yang Tuhan Yesus sebutkan dalam nats ini adalah beberapa contoh yang mengilustrasikan bahwa kasih itu harus berbuat dalam kehidupan kita. Kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus harus memiliki dampak bagi sesama, sekalipun itu orang yang memusuhi kita. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas nafas hidup yang masih boleh kami terima sampai saat ini, atas hari baru yang membawa kesegaran untuk kami. Terima kasih karena pagi ini Engkau telah mengingatkan kami tentang hukum kasih. Semoga kami semua dapat mengasihi sesama kami seperti ajaran-Mu, terlebih musuh kami seperti yang Kau ajarkan dalam bacaan hari ini. Berkatilah segala aktivitas yang akan kami jalani, pekerjaan, studi kita, dan segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini, agar semuanya dapat kami jalani dengan baik dan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup dan karya kami hari ini kepada-Mu ya Bapa. Berkati dan jagailah kami selalu. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.